a series of airstrikes inside Gaza after Hamas attacked Israeli soldiers. Of British soldiers invading Iraq in 2003. In what would become known as the Six-Day War. Seen through the eyes of political figures. On October 6, 1973, Israelis celebrating the holiday of Yom Kippur are shocked by news. Kembali lagi di Economics bersama saya, Alika Putri, yang akan menemani kalian membahas berbagai isu geopolitik global. Setiap beberapa bulan sekali, kalian pasti selalu mendengar berita perang dari kawasan yang sama, yaitu Timur Tengah. Dari Irak, Suriah, Gaza, Yaman, Lebanon, hingga Iran. Alurnya tetap sama. Selalu ada konflik, ledakan, dan perang di mana-mana. Perpecahan itu sampai memancing satu pertanyaan besar. Kenapa Timur Tengah seolah tidak pernah benar-benar damai? Kenapa kawasan yang hanya dihuni sekitar 5% populasi dunia ini terus menyumbang sebagian besar konflik global modern selama puluhan tahun? Apakah karena agama? Karena minyak? Atau ada alasan yang jauh lebih dalam dari itu? Kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Untuk menjawabnya, kita harus mundur lebih dari 100 tahun lalu, ke masa sebelum peta Timur Tengah modern ada. Selama sekitar 600 tahun, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Demografinya sangat beragam, terbagi dalam kelompok-kelompok suku dan agama. Namun, saat itu, semuanya hidup di bawah satu struktur politik besar. Kala itu, identitas masyarakatnya bukan dibangun berdasarkan negara, melainkan loyalitas kepada suku, agama, dan klan lokal. Namun, semuanya berubah ketika Perang Dunia ke-1 selesai. Pada tahun 1918, Ottoman runtuh dan memicu kekosongan kekuasaan. Di titik inilah Inggris dan Prancis masuk demi mengamankan kepentingan jalur perdagangan dan akses minyak mereka. Melalui kesepakatan rahasia antara pemerintah Inggris dan Prancis dalam Sykes-Picot Agreement pada tahun 1916. Kedua negara ini diam-diam membagi wilayah bekas Ottoman hanya dengan menarik garis di atas peta. Masalahnya, garis batas ini dibuat tanpa mempertimbangkan realitas etnis, suku, dan agama yang ada di sana. Dampaknya terasa sampai sekarang. Di Irak misalnya, komunitas Sunni, Syiah, dan Kurdi yang memiliki sejarah dan kepentingan politik berbeda dipaksa menyatu dalam satu negara. Hal serupa juga terjadi di Suriah dan Lebanon. Ketika batas negara lahir dari campur tangan asing, maka identitas nasional menjadi lemah. Begitu ada krisis politik atau perebutan kekuasaan, retakan lama ini langsung pecah menjadi konflik besar. Dari semua garis batas buatan tersebut, wilayah Palestina memiliki dampak paling panjang dan sensitif. Pasca Ottoman, wilayah ini berada di bawah kendali Inggris melalui British Mandate for Palestine. Sejak tahun 1920-an, ketegangan mulai muncul seiring meningkatnya migrasi komunitas Yahudi yang digerakkan oleh gerakan Zionis untuk membangun tanah air. Bagi warga Arab Palestina, ini memicu ketakutan akan kehilangan tanah mereka. Sementara komunitas Yahudi merasa Palestina adalah tanah historis leluhur mereka. Dua kelompok sama-sama merasa memiliki hak atas wilayah yang sama. Situasi berubah drastis setelah Perang Dunia Kedua, menyusul tragedi Holocaust yang menewaskan 6 juta Yahudi Eropa. Simpati global mendorong desakan kuat untuk mendirikan negara bagi bangsa Yahudi. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah menjadi 2 negara. Namun, rencana ini ditolak pemimpin dan masyarakat Arab Palestina. Pada 14 Mei tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Tetapi sehari setelahnya, koalisi negara Arab langsung menyerang, memicu Perang Arab-Israel 1948. Israel memenangkan perang dan menguasai wilayah yang lebih luas dari rencana PBB. Dampak terbesarnya menimpa rakyat Palestina. Sekitar 700.000 warga terusir dari rumah mereka, menjadikan peristiwa ini dikenang sebagai Nakba atau berarti malapetaka. Sejak titik itu, Timur Tengah terjebak dalam siklus perang panjang yang berulang. Di tahun 1967 terjadi Six-Day War. Israel merebut Gaza, tepi barat Sinai, dan dataran tinggi Golan. Di tahun 1973 terjadi Yom Kippur War, kontestasi militer yang berujung pada krisis minyak global. Di tahun 1987 dan di tahun 2000 terjadi Intifada 1 dan 2,
perlawanan besar rakyat Palestina terhadap pendudukan. Di tahun 1990 dan di tahun 2003 terjadi invasi Irak ke Kuwait yang memicu Perang Teluk, disusul invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 yang meruntuhkan stabilitas kawasan. Di tahun 2011 terjadi Arab Spring, gelombang revolusi yang di banyak negara justru berujung pada perang sipil berkepanjangan seperti di Suriah dan Yaman. Dan pada 2023, perang kembali meledak di Gaza, membuktikan bahwa konflik di Timur Tengah seringkali hanya berhenti sementara saja. Sayangnya, konflik di Timur Tengah tidak hanya soal tanah, tetapi juga soal identitas agama. Secara umum, dunia Islam terbagi menjadi dua kelompok utama, Sunni sekitar 85 hingga 90% dan Syiah sekitar 10-13%. Perpecahan ini berakar sejak tahun 632 Masehi, di mana saat itu terjadi perdebatan siapa yang paling berhak memimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad akhirnya pecah. Dalam geopolitik modern, perbedaan teologis ini bergeser menjadi rivalitas kekuasaan antara dua kekuatan besar, Arab Saudi sebagai pusat kekuatan Sunni dan Iran sebagai pusat kekuatan Syiah. Namun, di balik sentimen agama, ada perebutan pengaruh yang jauh lebih pragmatis, yaitu tentang siapa yang paling dominan di kawasan Teluk dan siapa yang harusnya memimpin di dunia Islam. Akibatnya, banyak konflik lokal seperti di Yaman, Suriah, dan Lebanon yang berubah menjadi perang perpanjangan tangan antara Arab Saudi dan Iran. Bisa kita lihat jelas, agama seringkali menjadi lapisan luar, sementara penggerak aslinya tetap pada kepentingan politik dan kekuatan regional. Tapi, belum lengkap rasanya membicarakan Timur Tengah tanpa kekayaan minyak. Dan ini menjadi faktor pembakar yang menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai berkah sekaligus kutukan. Sejak penemuan minyak pertama di Iran pada awal abad ke-20, kawasan ini langsung menjadi incaran kekuatan global karena prinsip sederhana. Siapa yang mengontrol minyak, dialah yang mengontrol dunia. Angkanya luar biasa. Timur Tengah menyimpan sekitar 48% cadangan minyak terbesar dunia dan hampir 40% cadangan gas alam global. 6 dari 10 negara dengan cadangan minyak terbesar berada di sini, yang dipimpin oleh Arab Saudi, Iran, dan Irak. Kekayaan ini memproduksi sekitar 30% pasokan minyak dunia setiap harinya, dan ini membuat stabilitas ekonomi global sangat bergantung pada kawasan ini. Pendapatan masif ini juga yang digunakan negara-negara lokal untuk membangun kekuatan militer dan aliansi politik. Melalui organisasi OPEC yang didirikan pada tahun 1960, Timur Tengah memiliki posisi tawar tinggi terhadap Barat. Namun, ironisnya, sumber daya yang sangat vital bagi dunia ini membuat perebutan pengaruh asing tidak pernah benar-benar berhenti. Tidak hanya soal energi, Timur Tengah juga mengontrol urat nadi perdagangan dunia. Itu karena posisi geografisnya berada di persimpangan 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Artinya, kawasan ini menguasai 3 titik maritim paling strategis di dunia. Pertama, Selat Hormuz, jalur sempit antara Iran dan Oman yang dilewati sekitar 20% pasokan minyak dunia. Gangguan di sini tentu akan langsung melambungkan harga energi global. Kedua, Kanal Suez, terusan di Mesir yang menghubungkan Asia dan Eropa. Tanpa jalur ini, kapal ini harus memutar sejauh 7.000 km melewati Afrika. Kita bisa melihat dampaknya saat kapal Ever Given tersangkut pada tahun 2021 yang menyebabkan perdagangan senilai 9,6 miliar dolar tertahan setiap harinya. Ketiga, Bab el Mandeb, selat menuju Kanal Suez yang belakangan sering terganggu akibat konflik di Yaman dan serangan kelompok Houthi yang memaksa perusahaan logistik memutar arah melewati Tanjung Harapan, Afrika Selatan dan menaikkan biaya pengiriman global. Masalahnya, ketika sebuah wilayah menguasai energi sekaligus jalur logistik utama dunia, campur tangan kekuatan asing menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Bagi negara-negara adidaya, kehilangan akses ke Timur Tengah adalah ancaman bagi ekonomi dan posisi geopolitik mereka. Ada 3 pemain utama dunia di kawasan ini dengan pendekatan berbeda. Pertama, Amerika Serikat, pemain yang paling dominan selama puluhan tahun di Timur Tengah. Amerika Serikat menempatkan lebih dari 40.000 personel militer di Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Irak, Suriah, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Kuwait untuk menjaga pasokan minyak, melindungi sekutu utamanya Israel, dan mempertahankan pengaruh global mereka. Kedua, Rusia yang masuk untuk menantang dominasi Barat. Sejak tahun 2015, Rusia melakukan intervensi militer di Suriah demi mempertahankan rezim Bashar al-Assad. Kepentingan utamanya adalah mengamankan Tartus Naval Base, satu-satunya akses militer laut Rusia ke Laut Mediterania. Ketiga,
ketiga, Cina yang masuk dengan cara berbeda, yakni melalui pendekatan ekonomi. Sebagai raksasa industri, 42% kebutuhan minyak Cina berasal dari Timur Tengah. Melalui proyek Belt and Road Initiative, Cina aktif menanamkan investasi masif pada infrastruktur strategis seperti pelabuhan di UEA dan Oman. Atau sederhananya, Amerika datang dengan tentara, Rusia dengan senjata, dan Cina datang dengan uang. Tujuannya sama, yaitu mengamankan pengaruh di jantung dunia. Meski negara-negara besar itu punya kepentingan sendiri, perebutan pengaruh di Timur Tengah jarang terjadi secara langsung. Sebab perang langsung antar negara besar terlalu mahal dan beresiko. Polanya bergeser menjadi perang perpanjangan tangan alias proxy war. Kekuatan global maupun regional memilih mendukung pihak ketiga, baik milisi, pemerintah lokal, atau kelompok bersenjata lewat pasokan dana dan senjata. Iran mendukung Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Begitu juga Hamas di Palestina. Amerika menjadi pendukung utama Israel, sementara Rusia mendukung rezim Suriah. Dukungan eksternal ini membuat konflik lokal menjadi sangat rumit dan sulit diselesaikan, sebab setiap pihak merasa memiliki jaminan kekuatan besar di belakang mereka. Perang sipil Suriah di tahun 2011 dan perang saudara Yaman adalah contoh nyata bagaimana konflik domestik ditarik menjadi medan perang bayangan antar kekuatan internasional, di mana rakyat sipil yang akhirnya menanggung akibat paling fatal. Di tengah siklus perang puluhan tahun tanpa henti ini, akhirnya muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya diam-diam diuntungkan? Faktanya, ketegangan di Timur Tengah menghidupkan industri bernilai fantastis bernama senjata. Menurut lembaga independen Swedia SIPRI, sekitar 30% impor senjata global pada periode tahun 2019 hingga tahun 2023 diserap oleh Timur Tengah, terutama berasal dari negara Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, masuk dalam jajaran importir terbesar di dunia demi memenuhi kebutuhan jet tempur, misil, dan sistem pertahanan udara. Pihak yang diuntungkan jelas adalah negara eksportir, yaitu Amerika Serikat yang memimpin pasar dengan menguasai 52% ekspor senjata global ke kawasan ini. Disusul Prancis, Italia, dan Jerman. Perusahaan pertahanan raksasa seperti Lockheed Martin dan RTX Corporation mencatatkan keuntungan yang nilainya sangat gila. Lockheed Martin asal Amerika Serikat yang memproduksi F-35, misil, dan sistem pertahanan mencatatkan nilai 71 miliar dolar pada tahun 2024. Dan angka ini naik 5% dari tahun sebelumnya. Perusahaan lain, RTX atau Raytheon asal Amerika Serikat juga yang dikenal dengan memproduksi Patriot misil dan sistem pertahanan udara, juga mencatat pendapatan hingga 80 miliar dolar pada tahun 2024. Fantastis bukan? Namun di balik angka-angka ekonomi tersebut, korban terbesarnya tentu saja jutaan warga sipil. Di Timur Tengah, mereka kehilangan rumah, masa depan, bahkan nyawa mereka sendiri. Lalu pertanyaan besarnya, apakah konflik Timur Tengah bisa berakhir? Secara teori bisa saja, tapi perdamaian itu akan membutuhkan 3 syarat besar yang harus berjalan bersamaan. Pertama, dialog regional secara langsung. Dan meski terlihat mustahil, pertemuan itu bisa saja terjadi dengan pihak penengah. Contohnya, rekonsiliasi diplomatik yang pernah terjadi antara Arab Saudi dan Iran pada tahun 2023 yang dimediasi oleh Cina. Kedua, pengurangan intervensi asing. Timur Tengah harus membiarkan kawasannya menyelesaikan masalah tanpa dijadikan arena pertempuran pengaruh negara-negara adidaya. Dan ketiga, perbaikan ekonomi. Timur Tengah punya PR besar untuk mengatasi ketimpangan sosial dan tingginya angka pengangguran usia muda di kawasan, yang menurut data World Bank rata-rata berada di angka 18,7%. Ini penting dilakukan agar anak-anak muda di Timur Tengah tidak menjadi bahan bakar radikalisme yang mengakar di sana. Tantangannya memang berat karena di dalamnya ada kepentingan elit politik yang diuntungkan oleh konflik, trauma kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi, hingga kompleksitas sejarah yang sudah berlapis-lapis selama lebih dari 1 abad. Perdamaian itu mungkin saja terjadi, tetapi Timur Tengah harus berani melakukan perubahan besar di semua level. Kesimpulannya, Timur Tengah tidak bergolak karena satu alasan tunggal. Ini adalah akumulasi panjang dari warisan kolonialisme, konflik identitas, perebutan energi, posisi strategis, hingga ego kekuatan global dunia. Ditambah lagi, trauma kolektif yang terus menumpuk dari satu perang ke perang lainnya. Sukses mewarisi konflik
ke generasi baru di Timur Tengah. So, menurutmu, apakah Timur Tengah memang ditakdirkan untuk terus berperang? Atau mereka adalah bagian dari boneka yang dimainkan negara kuasa untuk menjaga keuntungan? Yang terpenting, apakah Timur Tengah memang tidak bisa damai? Atau pihak-pihak yang diuntungkan memang tidak pernah membiarkannya damai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam seputar geopolitik dan ekonomi global lainnya. Saya Alika Putri, sampai jumpa di konten selanjutnya.